Berulang kali dering alarm berbunyi, tapi Su Yin masih saja tidak mendengarnya. Hingga dering yang ke-10 baru ia terbangun. Meraba ponselnya sambil mengucek matanya dengan sebelah tangan. Ketika samar-samar melihat jam, gadis itu langsung membelalakan mata. Sial, aku hari ini terlambat lagi. Umpat Su Yin. Langsung bergegas turun dari ranjang menuju kamar mandi. Ia membiarkan kondisi ranjang yang sangat berantakan. Tidak ada waktu untuk membersihkan diri. Ia hanya mencuci muka saja kemudian mengobrak-abrik lemari pakaian untuk menemukan baju seragam kerjanya. Ia benar-benar panik dan buru-buru saat ini. Ia merasa sangat yakin kalau nanti akan mendapatkan masalah. Su Yin berlari sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan, setelah turun dari taksi yang dinaikinya. Hari ini ia harus terlambat masuk kerja akibat bangun kesiangan. Ia bekerja di sebuah hotel bintang 5 yang terletak di Seoul, Korea Selatan. Pekerjaannya hanyalah sebagai housekeeping atau tukang bersih-bersih dan merapikan ruangan. Dia hanya sekolah lulusan menengah atas. Saat ini umurnya masih 18 tahun. Ia bekerja di hotel itu juga karena belas kasihan dari suaminya, yang merupakan pemilik hotel tersebut. Su Yin langsung menuju lobi hotel untuk mengisi daftar hadir hari ini. Saat dirinya tengah menulis, tanpa sadar ada seorang pria yang tengah berdiri di belakangnya. Pria adalah manajer Han yang sudah bersiap-siap untuk memarahinya. Suara manajer Han menggema di telinga Su Yin. Ia langsung menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Jam segini kau baru datang. Kau pikir hotel ini milik keluargamu, sehingga kau bisa seenaknya sendiri. Teriak manajer Han. Maaf, Tuan. Su Yin hanya menundukkan wajahnya. Tidak berani menatap sang manajer. Seandainya, kau tahu aku adalah istri dari Dae Hyun, apa kau masih berani membentak diriku? Rutuk Su Yin dalam hati. Tapi ia segera tersadar, kalau dia adalah istri yang tidak dianggap. Sudah berapa kali kau terlambat masuk bulan ini? Tanya Han dengan suara lantang. Beruntung tamu hotel masih jarang yang keluar, sehingga tidak melihat keributan yang terjadi. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya seorang pria yang baru saja tiba. Dia adalah Dae Hyun, pemilik dari hotel tersebut. Maaf, Tuan. Gadis ini selalu saja datang terlambat, ujar Han sambil menunjuk Su Yin yang masih menunduk. Sudah, biarkan saja. Suruh saja dia nanti menemuiku, ujar Dae Hyun. Dia memijat dahinya, merasa pusing dengan keributan yang terjadi. Baik, Tuan. Jawab Han seraya menunduk sopan. Dae Hyun melirik sekilas saat tengah berjalan melewati Su Yin. Ingin ia mengatakan sesuatu tapi kemudian mengurungkan niatnya. Memilih langsung pergi ke ruang kerjanya. Kau dengar apa kata Tuan Dae? Bersiaplah kau akan segera dipecat. Ujar Han kemudian meninggalkan gadis itu yang masih berdiri. Walaupun ada rasa kesal, karena pagi-pagi sudah berurusan dengan manajer Han, tapi Su Yin bisa bernapas lega setelah kedua orang itu pergi. Ia langsung menuju pantry, tempat di mana ia biasa meletakkan barang bawaannya. Su Yin mengambil air putih 1 gelas, kemudian meneguknya hingga habis. Ia memegang perutnya juga yang terasa perih, karena tidak sempat untuk sarapan. Jangankan untuk sarapan, mandi saja tidak sempat. Ia hanya menyemprotkan minyak wangi banyak-banyak sebelum berangkat. Kau terlambat lagi.
Tanya seorang gadis seusianya yang bernama Jen. Gadis itu merupakan blasteran Korea Jerman. Suyin hanya bernapas panjang, sambil meletakkan gelas kembali ke meja. Begitu pulang bekerja, aku semalam ke rumah sakit untuk menemui ayahku, ujar Suyin sambil menunduk dengan raut wajah yang sedih. Ayahnya menderita sakit jantung, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Saat ini hanya ayahnya yang dia miliki. Apa sudah ada perubahan? Tanya Jen. Ia duduk di depan Suyin. Suyin menggeleng pelan. Ia mengepalkan jemarinya, hingga kukunya menusuk di telapak tangannya. Ia sangat ingin menghabisi ibu tirinya. Setiap mengingat apa yang telah wanita itu lakukan pada keluarganya. Gara-gara ibu tirinya, mereka memiliki hutang dan akhirnya usaha mereka bangkrut. Hingga ayahnya mengalami serangan jantung. Ya sudah, ayo kita mulai bekerja. Jangan sampai manajer Han melihat kita, tukas Jen. Aku harus ke ruangan Tuan Dae-hyun terlebih dahulu, ujar Suyin. Suyin segera menuju ke ruangan Dae-hyun dengan perasaan malas. Ia benar-benar enggan menemui pria itu. Pria yang sudah menikahinya, namun tidak menganggapnya sebagai istri sama sekali. Padahal sudah 3 bulan mereka menikah. Sebenarnya dia juga enggan untuk bekerja di hotel milik Dae-hyun. Hanya saja keadaan ekonomi keluarganya yang memprihatinkan dan kondisi ayahnya yang sakit, sehingga mengharuskan gadis itu harus bekerja keras. Suyin menarik napasnya dalam-dalam, saat berada di depan ruangan Dae-hyun. Berdiri di depan pintu hingga beberapa saat. Berulang kali mengangkat tangannya hendak mengetuk pintu, tapi menurunkannya lagi. Akhirnya Suyin memberanikan diri mengetuk pintu. Ia enggan berlama-lama di sana. Masuk, seru Dae-hyun dari dalam. Suyin bergegas masuk ke dalam ruang kerja Dae-hyun, kemudian menutup pintu. Ada apa memanggilku? Ujar Suyin cuek. Dia memang selalu bersikap cuek, jika di hadapan Dae-hyun. Tak pernah sekalipun bersikap manis. Baginya tidak perlu bersikap baik, dengan pria yang sudah membuat dirinya menjadi wanita simpanan. Masih beruntung dirinya bukanlah gadis yang gila harta, sehingga tidak perlu membeberkan rahasia mereka ke publik. Dae-hyun menatap gadis yang saat ini berada tepat di depannya. Menatap bola matanya yang berwarna hitam kecoklatan. Kulit bersih seputih salju dan rambut panjang yang diikat seperti ekor kuda. Ada rasa bersalah saat menatap gadis itu. Suyin memalingkan wajahnya, saat Dae-hyun menatapnya. Ambillah. Ujar Dae-hyun sambil menyodorkan kertas di depan Suyin. Kertas itu berisi cek untuk dicairkan. Suyin hanya melirik sekilas cek yang berada di atas meja tanpa berniat untuk mengambilnya. Ia hanya kembali memandang Dae-hyun dengan kesal. Ambillah, kau pasti membutuhkannya, tukas Dae-hyun dengan pelan. Ia berjalan ke arah di mana Suyin tengah berdiri, kemudian menyerahkan cek tersebut padanya. Suyin beringsut mundur ketika Dae-hyun berdiri di depannya. Aku yakin kau pasti butuh uang untuk membayar biaya rumah sakit ayah, ujar Dae-hyun. Ayah, apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan dia memanggil ayahku dengan sebutan ayah, gerutu Suyin dalam hati dengan rasa semakin kesal. Terpaksa Suyin mengulurkan tangan, untuk mengambil cek tersebut sambil memutar bola matanya.
melihatnya untuk beberapa saat, tapi kemudian langsung merobek cek tersebut hingga menjadi serpihan kecil. Menaburkan cek tersebut tepat di depan wajah Daehyun. "Apa kurang banyak uang yang aku berikan padamu?" tanya Daehyun dengan suara keras. "Aku tidak butuh uangmu," teriak Suyin. "Bukankah ayah membutuhkan biaya rumah sakit?" Daehyun merendahkan nada suaranya, mencoba untuk meredam kemarahannya. "Sejak kapan kau menjadi anak ayahku?" tukas Suyin dengan sinis. "Suyin, ayahmu adalah ayahku juga." Daehyun berusaha berkata dengan lebih lembut. "Ayahku tidak memiliki seorang putra. Dia hanya memiliki aku seorang diri," ujar Suyin. "Suyin, apa kau lupa kalau kau adalah istriku?" tanya Daehyun sambil memijat pelipisnya. "Tentu saja. Aku ingat kalau aku adalah istri kedua dari seorang pemilik hotel bintang 5 di Seoul," ujar Suyin dengan suara keras dan penuh penekanan. Ia memandang Daehyun dengan tatapan mengejek. "Suyin, pelankan suaramu," tukas Daehyun. "Kau takut ada orang yang mendengarnya?" tanya Suyin sambil tersenyum mengejek. "Aku hanya tidak ingin terjadi salah paham. Jangan bersikap keras kepala seperti ini," ujar Daehyun. "Kau pasti takut kalau istri pertamamu tahu kan?" bisik Suyin di telinga Daehyun. "Cukup, Suyin." Daehyun sudah habis kesabarannya saat menghadapi gadis itu. "Tenanglah, aku tidak akan memberitahukan rahasia kita kepada siapapun. Karena aku juga tidak ingin kekasihku tahu kalau aku sudah menikah," ujar Suyin. "Jadi kalian masih berhubungan?" tanya Daehyun dengan suara meninggi. "Tentu saja. Kita tidak benar-benar menikah. Jadi apa salahnya aku masih menjalin hubungan dengan orang lain?" tukas Suyin. "Kau benar-benar gadis." Daehyun melangkahkan kakinya agar lebih dekat dengan Suyin. Mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu, yang beringsut mundur tapi tubuhnya sudah membentur tembok. Saat ini Suyin terjebak di antara tubuh kekar Daehyun dan juga tembok. "Apa perlu aku buktikan kalau kita sudah menikah?" tanya Daehyun sembari memegang dagu Suyin. "Lepaskan aku." Suyin memberontak, mendorong dada bidang Daehyun dengan tangannya, berusaha melepaskan dirinya. Tapi tubuh Daehyun terlalu kuat dibandingkan tubuhnya yang berukuran kecil. Suyin dapat merasakan hembusan napas Daehyun menerpa wajahnya. Jarak wajah mereka hanya hitungan sentimeter saja. Suyin benar-benar merasa takut saat ini. Ia takut kalau Daehyun akan melakukan apa yang dia katakan. Terdengar suara ketukan pintu. Suyin bisa bernafas lega karena ada yang datang. "Kembalilah bekerja lagi." Daehyun melepaskan cengkeraman tangannya, dan mundur beberapa langkah dari Suyin. "Aku akan mengunjungi ayah nanti malam," ujar Daehyun kemudian berbalik badan, dan melangkahkan kakinya menuju kursi kebesarannya. Suyin memegang dada sebelah kirinya. Jantungnya berpacu sangat kencang. Padahal tadinya dia berniat untuk membuat Daehyun marah, kemudian segera menceraikannya. Suyin buru-buru keluar dari ruangan Daehyun. Saat di pintu, ia berpapasan dengan manajer Han. Ia hanya membungkuk kemudian segera pergi.